sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk sama-sama melaksanakan Gemba dan SOT top manajemen di PT Semen Tonasa. Saya pertama-tama mau mengucapkan mohon maaf karena setahu saya Gemba ini sudah beberapa kali dilakukan dan bahkan sudah pernah di kantor pusat juga kalau saya tidak salah, dan saya baru kali ini kemudian bisa ikut bergabung dalam aktivitas Gemba ini. Yang saya hormati Pak Alvin selaku Direktur Operasi, rekan-rekan Band 1, Band 2, Band 3 serta staf yang ikut terlibat dalam aktivitas Gemba kita kali ini. Saya kira dalam kondisi sekarang ini satu hal yang memang yang sangat penting untuk kita terus-menerus tidak lemah dalam fokus dan perhatian adalah salah satunya adalah terkait masalah K3. Jadi SMK 3 sudah mengingatkan kembali, dan saya kira kita tidak kurang-kurang fokus kita, perhatian kita terhadap aktivitas K3 di pabrik, di operasi kita, dan bahkan dari tahun lalu beberapa program sudah kita implementasikan, sudah kita improve dalam rangka bagaimana K3 itu bisa betul-betul tidak hanya sebagai sebuah mandatori karena kita hanya harus mengikuti aturan, tetapi K3 kita harapkan itu bisa menjadi culture, sesuatu yang secara terus-menerus ada dalam pikiran dan benak kita ketika kita akan melakukan pekerjaan. Dan saya kira itu butuh waktu yang saya kira tidak singkat untuk sampai pada posisi itu. Dan sekali lagi barangkali kita harus secara terus-menerus tidak boleh luput dari hal-hal yang kita harus lakukan terkait dengan K3 dalam melakukan pekerjaan. Bahkan lebih jauh, Tonasa ini 2 bulan lalu, kalau nggak salah 3 bulan lalu, sudah kedatangan tim dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Ternyata Tonasa sudah menjadi salah satu fokus perhatian terkait K3 di Sulawesi Selatan, dan bahkan juga sudah langsung berkomunikasi dengan beberapa vendor yang mengelola outsourcing. Ini menunjukkan bahwa memang bahkan pihak luar pun sudah sedemikian concern terhadap pelaksanaan K3 di Tonasa. Dan dalam kesempatan kali ini saya ingin menekankan kembali pentingnya K3 dalam pekerjaan kita sehari-hari. Dan insya Allah untuk kedepannya saya akan coba ikut terus terlibat dalam Gemba ini. Betul tadi bahwa ini bisa menjadi sebuah ajang silaturahim, sama-sama kita berkumpul, berkomunikasi, sehingga keakraban ya, komunikasi kita harapkan dengan ini bisa menjadi solid, dan itu bisa memberi kita motivasi lebih lagi untuk bagaimana pabrik kita, kinerjanya, kebersihannya itu bisa kita jaga dengan baik. Saya kira itu sambutan saya. Terima kasih.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, penguatan program TPM yang akan dibawakan langsung oleh Direktur Operasi PT Semen Tonasa kepada Bapak Muhammad Alvin Zaini. Dipersilahkan. Doanya Pak siapa tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam acara Gemba SOT di bulan Agustus ya 2024. Saya merasa yang saya hormati Pak Dirut Semen Tonasa, Pak Asrudin. Selamat bergabung Pak. Yang saya hormati teman-teman Band 1, semua dari departemen, seluruh departemen PT Semen Tonasa, teman-teman Band 2 dan Band 3, serta semua yang hadir di pagi hari ini. Juga tak lupa kepada teman-teman pimpinan dari afiliasi dan penyedia jasa lainnya yang hari ini juga ikut bergabung pada kesempatan ini. Mungkin belum semuanya karena kelihatannya undangannya agak terlambat itu disampaikan. Sesuai dengan tema di pagi hari ini, kita mengadakan kegiatan Gemba ini yang bertema Work Safety to Increase Productivity. Saya kira ini tema yang cukup relevan dengan apa yang kita selenggarakan di pagi hari ini, dengan mengingat adanya beberapa hal yang memang sedang kita menjadi concern kita. Beberapa waktu terakhir tentu kita melihat adanya beberapa kecelakaan, tadi disampaikan oleh Pak Suryadi, SMHSE. Tentu ini menjadi pemikiran kita bagaimana kita tetap bisa bekerja dengan baik, bekerja dengan selamat, tentu tujuannya untuk peningkatan produktivitas. Nah, kalau kita bekerja dengan tidak selamat, dengan tidak aman, tentu banyak hal sudah kita alami, produktivitas kita akan terhambat, akan terganggu. Pagi hari ini, Bapak-Bapak sekalian, kita juga mengundang semua kepala departemen atau Band 1 dari semua unit yang ada di semua departemen yang ada di Semen Tonasa. Tentu ini terima kasih sekali atas kehadirannya. Ini memang kita berharap bahwa K3 ini bukan hanya kita akan jalankan di pabrik kita, tapi di semua lini di semua lini unit bisnis Semen Tonasa. Jadi tidak hanya di pabrik, juga di kantor pusat, juga di STMC gitu ya, juga mungkin di tambang atau di pelabuhan. Nah ini yang faktanya itu semua menjadi tanggung jawab kita untuk kita kendalikan. Banyak hal-hal yang tidak kita duga terjadi di tempat lain. Bahkan ada yang kejadian di beberapa waktu yang lalu, kejadian di unit packer kita yang ada di luar pulau. Nah ini tentu menjadi pemikiran kita. Yang kedua, kita juga mengundang pagi hari ini Pak, semua direktur afiliasi atau pimpinan-pimpinan direktur perusahaan afiliasi dan perusahaan-perusahaan penyedia jasa yang tergabung dalam Semen Tonasa. Tentu ini kita sengaja ingin melibatkan mereka semua, bahwa kepedulian ini sangat penting Pak. Dan ke depan saya merasa teman-teman di pimpinan afiliasi dan penyedia jasa lainnya ini akan lebih kita libatkan lagi ke dalam Pak. Jadi tidak hanya sekadar teman-teman yang ada di SM K3 Semen Tonasa, tetapi juga bahkan di semua unit yang ada terlibat di dalam proses produksi di PT Semen Tonasa.
mungkin nanti ke depan akan ada perubahan-perubahan kontrak yang ini akan mengikat bahwa teman-teman di pimpinan anak perusahaan ini tentu akan ikut bertanggung jawab secara lebih aktif Pak terhadap proses perjalanan K3 di apa yang kita kerjakan di PT Sementonasa. Kejadian-kejadian dalam beberapa waktu yang terakhir ini, ada beberapa kejadian bahkan dalam waktu yang hampir rentang waktunya pendek, kurang lebih hanya 2-3 minggu, hampir terjadi 4 kejadian kecelakaan kerja di tempat kita. Di berbagai tempat, di berbagai lokasi ya. Ini terjadi Pak. Kenapa? Kalau kita melihat bahwa ini ada benang merah yang sama sebenarnya, yang bisa kita tarik bahwa ada dua saja sebenarnya kondisi tidak aman yang ini kita tidak perhatikan, luput dari perhatian kita. Juga ada tindakan tidak aman yang sama-sama kita tahu ini berulang kali terjadi. Tindakan tidak aman atau unsafe action ya. Jadi masih terdapat kondisi-kondisi kita bekerja tanpa helm, mungkin tanpa masker, tanpa kacamata dan yang lain-lain. Tentu ini kondisi-kondisi yang tidak hanya membahayakan diri sendiri ya. Saya ingatkan kembali, tidak hanya membahayakan diri sendiri, bahkan ini merepotkan temannya Pak, merepotkan orang lain. Kenapa saya katakan demikian? Kita bahkan dari salah satu kejadian ini ada aparat yang masuk ke dalam lokasi pekerjaan kita karena disinyalir ada kesalahan yang disengaja atau hal lain yang membuat semuanya jadi repot ya. Gara-gara kecelakaan satu orang yang mungkin karena kondisi yang tindakan tidak aman tadi, sehingga akan mengakibatkan banyak hal kejadian yang merepotkan kita semua. Ya, tentu ini tidak kita inginkan. Ya, ada aparat masuk menanyai, memanggil satu persatu teman-temannya untuk diinvestigasi, dicari apa penyebabnya. Dan tentu ini mungkin membuat teman-teman takut, membuat teman-teman trauma gitu ya, sehingga yang trauma bukan hanya yang kecelakaan kerja, tapi teman-temannya juga ikut trauma ya. Tentu ini tidak boleh terjadi Pak. Trauma ini pun tidak boleh seharusnya terjadi pada teman-teman yang sebenarnya tidak terlibat apa-apa ya. Kita tidak perlu takut ya, selama kita ada di di proses yang benar. Kalau ibaratnya teman-teman mungkin berkendara di jalan raya, tiba-tiba dihentikan polisi, apakah teman-teman takut? Mungkin tidak. Kalau teman-teman punya SIM, ya. Kalau teman-teman kendaraannya lengkap, lampu sennya nyala, spionnya ada, lengkap, mereka tidak akan takut teman-teman. Saya yakin tidak akan takut. Tapi manakala kita tidak bawa SIM, tidak pakai helm, mungkin mengendara ugal-ugalan, ketika dihentikan oleh polisi, pasti ujungnya stres dan ketakutan. Saya kira ini mirip dengan kondisi yang kita hadapi. Selama kita bekerja dalam aturan yang benar sesuai dengan aturan K3 kita, saya rasa kita tidak perlu takut. Ya, kecelakaan kerja harusnya kita hindari. Tapi kadang-kadang kecelakaan kerja memang terjadi di luar perhitungan kita semua. Nah, kalau ini terjadi, ya kita hadapi sama-sama bahwa ini menjadi PR kita untuk bagaimana ke depan kita tidak terjadi lagi kondisi yang serupa. Kenapa yang mungkin tahapan awal saya sedikit mengingatkan kembali Pak Dirut, teman-teman sekalian, bahwa kita sudah mendapatkan pelatihan membuat izin kerja, permit to work ya, izin kerja.
Jadi ini saya berharap teman-teman yang terlibat di dalam pekerjaan, baik itu pekerjanya secara langsung maupun koordinatornya, harus membuat sendiri Pak izin kerja ini. Ya, kenapa saya kepingin mereka membuat sendiri? Karena supaya mereka paham, supaya mereka mengerti apa yang harus disiapkan ketika mau bekerja. Peralatan kerja, metode kerja mereka bikin. Dan teman-teman mungkin di area owner atau yang lain yang mempunyai hak untuk mengizinkan bekerja harus paham betul Pak. Jadi tidak hanya sekedar bertanda tangan. Ya. Permintaan izin bekerja tidak hanya sekedar ditanda tangan, tapi benar-benar mengetahui apa risiko yang akan dihadapi dalam pekerjaannya. Ya, kalau perlu sebelum teman-teman datang, teman-teman ini harus sebelum pekerja datang, teman-teman ini harus memastikan bahwa lingkungan kerjanya aman. Periksa dulu Pak. Kalau orang wasit sepak bola itu sebelum pertandingan semua diperiksa Pak. Apa namanya? Line-nya diperiksa, pembantu-pembantunya itu diperiksa semua, gawangnya diperiksa supaya takut jangan-jangan nanti ada yang masuk tapi tidak diakui bola masuk gitu ya. Ini semua diperiksa. Jadi saya berharap teman-teman yang ada di area masing-masing ini memastikan bahwa kondisi bekerjanya aman dulu sebelum mengizinkan para pekerja untuk bisa bekerja. Ya, karena kalau ada apa-apa pasti juga akan ditanya gitu Pak. Ya, apakah lingkungannya aman, apakah Anda sudah periksa lokasi bekerja, itu pasti akan ditanya. Yang kedua barangkali JSA ada job safety analysis. Job safety analysis juga seharusnya dibuat oleh oleh teman-teman di area ya, di pemilik area ya. Atau dibantu dengan dari pekerja. Tidak, saya kira teman-teman untuk job safety analysis karena ini menyangkut mempelajari semua hal harus disiapkan oleh teman-teman yang mempunyai area, oleh pemilik area. Jadi kenapa ini harus dipahami betul dan ini harus dibacakan Pak ketika pagi hari mau mengadakan saya kemarin dengan Pak Suryadi menamakan toolbox meeting ya. Pagi hari kita rapat sebelum bekerja, kita adakan yang namanya toolbox meeting Pak. Kita bahas job safety analisisnya ya, apa yang harus dikerjakan, apa yang mau dikerjakan pada hari itu, apa alat yang harus dipakai, bagaimana cara bekerjanya, dan apa saja risikonya harus dibacakan. Itu ada di job safety analysis. Dan bukunya Pak Suryadi barangkali teman-teman itu job safety analysis harus tersedia di tempat bekerja Pak. Jadi setiap saat orang lupa boleh baca. Ya, jangan disimpan di kantor. Ya, harus disandingkan di tempat yang gampang mudah terbaca sehingga kita yakin bahwa kita sudah bekerja sesuai prosedur yang benar. Ya, saya kira itu mungkin persyaratan-persyaratan teman-teman ketika mau bekerja untuk kita yakin bahwa kita bekerja sudah sesuai prosedur, kita bekerja aman dan kita tidak perlu takut lagi bekerja menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi atau yang akan kita hadapi. Teman-teman sekalian, mungkin Bapak dan Ibu, kalau yang dari pimpinan afiliasi, saya berharap nanti bisa ikut serta Pak. Jadi setelah acara ini selesai tidak bubar, tapi ikut serta dengan SOT ya, Safety Observation Tour ya. Saya berharap ikut semua. Jadi kita akan melihat bahwa kondisi kita sekarang sudah banyak perubahan Pak, bahwa di pabrik yang akan kita kunjungi nanti mungkin bapak-bapak dan ibu sekalian akan melihat beberapa improvement yang sudah kita lakukan. Ya, kalau belum ya nanti dijewer saja pemilik areanya ya. Tapi tentu di samping teman-teman nanti menyaksikan itu, saya berharap juga bisa memberikan masukan, bisa memberikan kritikan bahwa masih banyak sebenarnya potensi-potensi improvement, baik itu dari sisi K3
maupun dari sisi bagaimana produktivitas peralatan kerja bisa diupayakan. Jadi saya berharap teman-teman tidak selesai setelah ini kita ikut nanti ke kantor, ikut ke kunjungan ke lokasi SOT-nya, kemudian nanti kita akan evaluasi apa yang menjadi temuan-temuan kita. Saya kira demikian yang mungkin yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Rasanya ada yang ketinggalan ya, saya belum belum mengisi yel-yel ya, setuju ya? Dua saja, nggak usah repot-repot. Kalau saya bilang Sementonasa, jawabnya kokoh, kuat, terpercaya gini ya, terpercaya. Nah, kalau saya bilang Sementonasa, kokoh, kuat, terpercaya. Kalau saya bilang safety atau saya bilang K3, jawabannya berangkat sehat, pulang selamat. Ya. Sementonasa terpercaya. Sementonasa kokoh, kuat, terpercaya. K3. K3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk door prize mungkin Pak Iswayudi bantu. Kalau ada Pak, silakan. Terima kasih.